Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini, saya Felicia Ellen akan menjelaskan proses penyelesaian PDB numerik menggunakan Python dengan menggunakan metode Euler, metode Runge-Kutta Orde 2, metode Runge-Kutta Orde 4, dan satu lagi saya memilih metode Runge-Kutta Orde 3. Pada soal diberikan persamaan diferensial yaitu turunan U terhadap T sama dengan cos pi dikali T ditambah fungsi dalam T atau U dengan kondisi saat T sama dengan 0, maka U-nya bernilai 2. Dari persamaan ini, kita dapat menemukan solusi analitiknya menggunakan PD linear. Kemudian kita akan mencari faktor integralnya hingga menemukan solusi analitik yang nanti pada Python kita beri nama yaitu fungsi GT. Pada soal sebelumnya, kita diminta untuk menampilkan grafik sehingga kita mengimport matplotlib.pyplot SPLT. Dan kita juga akan menginputkan persamaan diferensial dan solusi analitik sehingga kita perlu mengimport NumPy SNP. Selanjutnya, kita inputkan ini sebagai persamaan diferensialnya dan GT ini sebagai solusi analitiknya yang sudah kita cari menggunakan PD linear. Sebelum melanjut mengerjakan, perlu diingat bahwa kita akan mencari nilai U yang akan mendekati nilai U eksak dengan menggunakan metode Euler, metode Runge-Kutta Orde 2, metode Runge-Kutta Orde 4, dan metode Runge-Kutta Orde 3. Nah, pada soal sudah diberikan batas interval T yaitu dari 0 sampai 2 dan banyak subinterval yaitu N sama dengan 10. Nanti banyak subinterval ini dapat kita ubah sesuai dengan keinginan atau yang sudah diketahui pada soal. Kemudian untuk mencari interval atau H-nya, kita bisa menggunakan rumus yaitu batas atas, yaitu B dikurangi batas bawah A, dibagi dengan banyaknya subinterval. Kemudian kita akan mendefinisikan T, penyelesaian Euler, penyelesaian Runge-Kutta Orde 2, penyelesaian Runge-Kutta Orde 4, penyelesaian Runge-Kutta Orde 3, dan penyelesaian eksak. Serta pada baris 28 ini kita juga perlu mendefinisikan U-prediktor yang akan membantu kita dalam menemukan penyelesaian sesungguhnya dari penyelesaian Runge-Kutta Orde 2. Kemudian, pada metode Runge-Kutta Orde 3, kita memerlukan 3 ketetapan sesuai pada rumus, yaitu M1, M2, M3. Di sini penamaannya bisa diganti. Kemudian, penyelesaian sesungguhnya dari metode Runge-Kutta Orde 3, saya namakan UR2. Begitu pula dengan metode Runge-Kutta Orde 4. Di sini saya menggunakan ketetapannya yaitu K1, K2, K3, K4. Penamaan ini juga bisa disesuaikan. Kemudian penyelesaian sesungguhnya dari metode Runge-Kutta Orde 4 yaitu UR. Pada soal, kita juga mengetahui nilai awal yaitu saat T-nya sama dengan 0, maka penyelesaian Euler itu sama dengan 2, penyelesaian dari Runge-Kutta Orde 2 sama dengan 2, penyelesaian Runge-Kutta Orde 4 sama dengan 2, dan saat T sama dengan 0, penyelesaian Runge-Kutta Orde 3 sama dengan 2. Selanjutnya, di akhir penyelesaian PDB numerik nanti, kita akan menampilkan banyak titik atau TI, penyelesaian eksak, penyelesaian Euler, penyelesaian Runge-Kutta Orde 2, 4, dan 3, serta error tiap metode. Pada program Python ini, langkah pertama kita menggunakan for i in range n ditambah 1 agar iterasi dapat berjalan sesuai dengan n yang sudah kita tentukan di awal, yaitu n sama dengan 10. Kemudian akan terdapat 2 pernyataan. Jika i sama dengan 0, maka penyelesaian eksak ini akan dikerjakan menggunakan solusi analitik GT yang sebelumnya sudah kita definisikan. Kemudian, penyelesaian Euler dan penyelesaian Runge-Kutta Orde 2 yaitu 2 karena sudah diketahui. Di metode Runge-Kutta Orde 3 ini, kita akan menggunakan penyelesaian Runge-Kutta Orde 3 yang sudah diketahui sebelumnya yaitu 2, yang akan kita ganti menjadi penyelesaian sesungguhnya yaitu UR2. Ini penyelesaian sesungguhnya dari Runge-Kutta Orde 3. Kemudian kita menggunakan rumus untuk mencari M1, M2, M3. Dan pada rumus ini nanti kita akan memanfaatkan penyelesaian sesungguhnya dari Runge-Kutta Orde 3 yaitu UR2. Pada metode Runge-Kutta Orde 4,
kita akan menggunakan penyelesaian yang sudah diketahui tadi, yaitu URK4 ini, yang akan diganti dengan penyelesaian sesungguhnya, yaitu UR, kemudian kita akan menghitung K1, K2, K3, K4 dengan memanfaatkan penyelesaian sesungguhnya dari rungkuta orde 4. Selain itu, kita juga perlu menampilkan error dari error Euler, rungkuta orde 2, rungkuta orde 3, dan error rungkuta orde 4. Namun di sini errornya masih berupa string, karena errornya baru akan kita cari saat di iterasi selanjutnya. Pada pernyataan kedua, T akan kita dapatkan dengan menjumlahkan T sebelumnya dengan H, atau TI-1 ditambah H. Kemudian penyelesaian eksak juga akan dikerjakan menggunakan solusi analitik GT. Kemudian kita akan mencari nilai U dengan menggunakan metode Euler. Jadi U Euler yang sekarang itu dapat dicari dengan menggunakan rumus U Euler di iterasi sebelumnya ditambah H dikali FT, U. T-nya di sini adalah T di iterasi sebelumnya dan U di sini merupakan U Euler di iterasi sebelumnya. Selanjutnya kita akan mencari U menggunakan metode rungkuta orde 2. Di sini kita akan mencari U sementara terlebih dahulu dengan menggunakan rumus. Nah, setelah kita mendapatkan U sementara ini, maka kita dapat mencari rata-rata kemiringan. Selanjutnya, untuk mencari penyelesaian sesungguhnya dari metode rungkuta orde 2, maka kita menggunakan rumus yaitu penyelesaian rungkuta orde 2 sebelumnya ditambah dengan H dikali rata-rata kemiringan. Selanjutnya, kita akan mencari nilai U menggunakan metode rungkuta orde 3. Nah, penyelesaian sesungguhnya dari metode rungkuta orde 3 dapat kita cari menggunakan rumus penyelesaian rungkuta orde 3 di iterasi sebelumnya ditambah 1/6 dikali M1 di iterasi sebelumnya ditambah 4 dikali M2 di iterasi sebelumnya ditambah M3 di iterasi sebelumnya. Selanjutnya, kita akan mencari nilai U menggunakan metode rungkuta orde 4. Di sini, penyelesaian sesungguhnya dari rungkuta orde 4 atau UR ini dapat kita cari menggunakan rumus UR di iterasi sebelumnya atau penyelesaian sesungguhnya dari rungkuta orde 4 di iterasi sebelumnya ditambah 1/6 dikali K1 di iterasi sebelumnya ditambah 2 kali K2 di iterasi sebelumnya, ditambah 2 kali K3 di iterasi sebelumnya, ditambah K4 di iterasi sebelumnya. Setelah kita mendapatkan UR, maka kita bisa mencari K1 di iterasi sekarang. Karena pada soal kita diminta untuk menarik kesimpulan dan menampilkan grafik, di sini saya menarik kesimpulan tentu saja dengan tipe string. Kemudian untuk menampilkan grafik yang akan saya tampilkan adalah grafik U Euler, grafik U rungkuta orde 2, rungkuta orde 3, rungkuta orde 4, serta penyelesaian eksaknya. Kemudian ini adalah keterangan-keterangannya dan kita coba run agar kita juga bisa menarik kesimpulan. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa error rungkuta orde 4 lebih kecil dibandingkan error dari metode yang lain, sehingga metode rungkuta orde 4 dapat dikatakan lebih akurat untuk menghampiri penyelesaian eksak. Selain itu, kita juga dapat melihat grafiknya. Penyelesaian rungkuta orde 4 itu berwarna merah. Di sini dapat kita lihat seperti berhimpit grafiknya. Seperti itu, karena errornya lebih kecil. Sekian penjelasan saya mengenai penyelesaian PDB numerik menggunakan Python dan dengan menggunakan metode Euler, rungkuta orde 2, rungkuta orde 3, rungkuta orde 4. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.